Alhamdulillahilladzi syarrafal amra wa sya'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil waladi ana wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wal irfan. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan aneka ragam nikmat kepada kita sekalian, terutama kita diberi nikmat iman Islam, sehat walafiat, umur panjang dan hidayah taufik. Alhamdulillah atas nikmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Huda dalam rangka thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga tercurah pada paduka alam sebagai penjunjung tinggi agama Islam, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang termasuk yang dalamnya, dan mudah-mudahan kita mendapat calon rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Huda, baik bapak-bapak dan para pemuda, sesepuh, para tokoh yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum acara pengajian dimulai, saya ini sebagai pembaca mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya takut ada kesalahan dalam segi bahasa atau pembacaan. Kalau ada kesalahan dari satu jamaah kepada saya, insya Allah nggak usah diminta lagi, saya membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai saja acara pengajian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. War-Rahmanul Qudus Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir hadzal kitab wa la tu'assir bil gharihi wa akhir bi tamil kitab. Allahumma ighfir lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman nafi'an fil aidi wan nahari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian bulan yang lalu kita menceritakan musuh setan, yaitu jumlahnya ada 15, yang baru diceritakan 5. Sekarang bagian menceritakan musuh setan yang ke-6. Yang ke-6 adalah musuh setan mukminun nasihun, orang mukmin yang suka memberi nasihat pada orang lain. Yang ke-7-nya mukminun rahimun, orang mukmin yang suka kasih sayang sama orang lain. Yang ke-8 termasuk musuh setan taibun, orang yang taubat, sabitun, selalu taubatnya terus-terusan, dan disebut taubat sambal. Yang ke-9 mutawariun anil harami, orang yang aktif, anil harami, dari makanan yang haram. Dari makanan yang haram, api, baik minuman atau makanan, pokoknya mangga berani makan kalau memang itu ketahuan barang haram. Insya Allah dalam kitab Ta'lim dijelaskan kalau orang yang tidak apik di pesantrennya akan diberi cobaan 3. 1, ilmunya tidak manfaat. Yang kedua, kalau dia di rumah seandainya jadi pimpinan, jadi kepala, jadi pejabat,
kalau jadi pejabat yang jadi lurah atau RW, insya Allah itu Umar katanya dalam kitab tentang dijadikan pemerintahan yang zalim, yang suka menyakiti pada masyarakatnya. Naudzubillah. Yang ketiga, kalau tidak apik di pesantrennya, nanti akan mati, akan meninggal dunia masih muda. Itu naudzubillah min dzalik. Yang ke-10, mu'minun yudawimu ala ta'ati, orang yang membiasakan punya wudu, mau kemana-mana punya wudu, mau kerja, mau kondangan, mau ke pasar, kemana saja punya wudu. Itu jadi musuh setan. Itu kalau kita membiasakan punya wudu, ada manfaatnya. Tiga fadilah, mendapat 3 fadilah. Yang pertama, kalau kita membiasakan punya wudu, jauh dari panjang bahaya. Yang kedua, kalau kita membiasakan punya wudu, kalau kita jauh dari jiwa pedagang, insya Allah akan dimurahkan rezeki. Itu. Yang ketiganya, kalau kita punya wudu, insya Allah akan jauh ke maksiat. Itu hikmahnya punya wudu. Wal hadiya asyara minun kasirus sadaqati. Yang ke-11-nya, termasuk musuh setan mu'minun kasirus sadaqati, orang mukmin yang banyak sedekahnya. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu bisa menjaga, menolak balai, musibah, pancabahaya. Teman-teman baca suratul Fatihah, wajib bagian rukun qauli harus kedengeran sama kita sendiri. Baik salat zuhur atau salat asar, maghrib, isya, subuh, sama harus kedengeran bacaannya sendiri sama kita. Rukun qauli yang 5. Mana yang 5? Takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, membaca sholawat, membaca tahiyat akhir, dan salam. Itu jumlahnya 5, harus kedengeran. Kalau nggak kedengeran, tidak sah. Supaya sah sholatnya, yang wajib kehitung rukun, jadi itu harus kedengeran sama kuping kita pribadi. Kalau nggak sah, kalau nggak kedengeran, tidak sah. Itu. Bagaimana Pak Ustaz kalau yang sunnah seperti dua iftitah, baca surat, baca tasbih, baca rabbil firli. Nah, itu bagaimana? Wa yu'tabaru ismaul mandumi, direken juga kalau kedengaran rukun yang kedengaran masalah yang sunnah, al-qauli bangsa ucapan itu supaya kedengaran lihusulis sunnati, supaya hasil kesunahannya. Jadi kalau kita baca yang baca Allah Akbar Kabiro, atau baca surat, baca tasbih, baca rabbil firli, tidak kedengeran bacanya, itu benar memang tidak jadi penghalang kesahnya sholat. Tetap sah sholat kalaupun tidak kedengeran, tapi enggak hasil sunahnya. Itu. Jadi supaya kedengeran, supaya hasil sunahnya, bacaan yang sunah harus kedengeran. Wa sunnah jazmu ra'ihi, dan sunnah menjazmkan rohnya 8 takbir. Kalau jazm istilah santri. Kalau kita di kampung-kampung mah sukun diwakafkan atau dikawakafkan berbentin, itu rohnya disukunin, dimatiin tobat. Contohnya Allahu Akbar. Nah, sukun asalnya Allahu Akbar, harkatnya doma, tapi dijazmkan disukunin Allahu Akbar. Sunnah kalau yang dijazmkan. Apa sebabnya Pak Ustaz? Elatnya apa? Awas, idza wujidat hukmu wujidatil elat. Setiap ada hukum pasti ada elat. Idza wujidatil elat wujidal hukmu. Setiap ada elat pasti ada hukum.
Al-hukmu yadullu ma'ilati wujudan wa adaman. Hukum itu selalu berputar dengan adanya ilat, baik adanya atau tidaknya tergantung ilatnya. Seperti Pak, ini tadi contoh takbir harus disukunin sunnah. Apa sebabnya ilatnya? Khurujan min khilafi man aujabahu. Karena merasa perebutan, ada ulama yang mewajibkan harus disukunin, dimatiin rohnya, jadi Allahu Akbar. Kalau tidak disukunin, itu hukumnya enggak sah sholatnya, takbirnya. Nah, baca takbirnya enggak sah otomatis, takbir dia termasuk rukun, otomatis sholatnya juga enggak sah. Itu wajib. Nah, cuman kata Imam Syafi'i, saya tidak menghukumi wajib menyukunin masalah rohnya. Nah, cuman Imam Syafi'i diambil jalan tengah. Jadi berat, kalau enggak berat, enggak terlalu berat, enggak terlalu ringan. Jadi cuman sunnah doang, disukunin. Ya Allahu Akbar. Nah, itu sunnah. Wajarun bihil imamin kasairi takbiratil intiqal. Sunnah jarun dikerasin bi membaca takbiratul ihram li imamin untuk si imam. Takbiratul ihramnya si imam dikerasin supaya kedengaran sama makmum. Kalau nggak pakai alat pengeras, terus jamaahnya banyak sampai ke belakang-belakang, terus imam suaranya kecil atau nggak kedengeran, yang di depan mah benar ketahuan kan, angkat tangan si imam udah takbiratul ihram. Coba yang di belakang, anak-anak yang di belakang, ini si imam udah takbir belum? Si imam udah takbir belum? Nah, itu nunggu-nunggu, tahu-tahu langsung ruku. Nah, itu makanya sunnah dikerasin. Ya, kasair takbiratul intiqal sama sesisanya takbir intiqal. Takbir intiqal selain dari takbiratul ihram, kita mau ruku takbir Allahu Akbar, sami Allahu liman, mau sujud Allahu Akbar, itu takbir intiqal. Duduk dan ada sujud Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, Allah naik rakaat kedua takbir, itu namanya takbir intiqal. Sama untuk si imam sunnah dikerasin baca takbiratul intiqalnya. Satu, niatnya. Kalau kita baca takbir intiqal, udah aja niat zikir. Niat zikir aja, jangan ngasih tahu sama si makmum. Yang satu kalau niat zikir, yang kedua niat zikir sambil ngasih tahu sama si makmum, dua sekaligus, itu sah. Satu niat zikir sah, dua niat zikir dan ngasih tahu, dua dibarengin dua niat, nah itu sah. Kalau niatnya cuma niat ngasih tahu sama si makmum supaya kedengaran si makmum supaya bangun, nah kalau niatnya niat ngasih tahu, batal sholat si imam. Bagaimana Pak Ustaz kalau tidak niat zikir, enggak niat ngasih tahu sama si makmum? Pak mukhtalafun fih, itu diikhtilafkan. Ada sebagian yang membatalkan, ada sebagian kaul yang tidak membatalkan. Tapi wal mutamadu butlan. Kaul mutamad yang kuat adalah tetap batal. Jadi dua batal, yang sah dua. Satu, niat zikir. Pokoknya setiap kita mau takbir intiqal, di hati kita niatin zikir. Udah, niat zikir aja. Buat itu dikerasin juga nggak apa-apa. Itu Pak. Niat zikir. Satu, kedua, niat zikir dan niat ngasih tahu sama si makmum. Itu yang sah. Kalau nggak niat, batal. Niat ngasih tahu doang, batal. Udah. Kalau dari sekarang, kalau kita jadi imam, membaca takbir intiqalnya diniatin dalam hati niat zikir saja. Pas setiap kita membaca takbir, niatan zikir. Dan sunnah mengangkat dua telapak tangan. Kalau tangannya sehat semua, saat kita mengucapkan takbiratul ihram, sunnah dua angkat tangan telapak
Yang kiri mah sakit gak kuat. Seperti kita punya penyakit, naudzubillah punya penyakit stroke, tangan gak bisa diangkat. Nggak bisa diangkat. Nah, sebelah nggak ada bisa diangkat, sebelah bisa angkat sebelah saja. Allahu Akbar. Itu. Dikasbin sambil dibuka, jangan ngepel. Tangannya dan jarinya dibuka. Ngebukanya juga jangan terlalu lebar, yang sedang aja. Wa yukrahu khilafuhu, maka makruh hukumnya kalau kita melaksanakan takbir bertolak belakang dengan yang tadi diatur. Jadi tangannya diangkat, terus tangannya dikepelin. Nah, itu makruh. Wa ma tafriqin asobihima, dan diangkat dibuka tangan jarinya, direnggangin sedikit, tafriqon wasqon, yang sedang menganyam. Mengerengangin tangannya jarinya, jangan terlalu begini, gemuk. Nah, itu terlalu lebar. Gitu. Batas mana Pak Ustaz ngangkat tangan? Hadwa ainuqo bila mankibaihi. Pak Pardin, kalau kita mengangkat tangan saat takbiratul ihram, itu perbatasan lewat ini pundak kita. Lewat pundak, pas ininya bihaitsu yuhari aqrabu asabihi ala uzunaihi wa ibamahu syahmatai uzunaihi wa rahatahu mantibaihi. Jadi ukurannya ujung jari pas dengan tingginya kuping segini, sekuping. Terus dua jempolnya melepas ini perbatasan ini pas kena gentil kuping. Iya, anting. Nah, segitu. Jadi jangan begini, dikiblatin, menghadap kiblat. Menghadap kiblat gitu langsung. Nah, ini dua telapak tangan pas melepas dua pundak kita. Itu lil itba'i, karena mengikuti kelakuan Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul kalau saat membaca takbiratul ihram tangannya begitu Pak. Gitu, pas jari ujungnya pas melepas itu ujung kuping, jempolnya anting-anting atau pentil kuping gitu. Wa hadhil kaifiyatu tusanu majami takbir. Itu semua tadi pertingkahnya atau cara ngangkat tangan itu tadi udah kita jelaskan. Nah, itu dibaca ngangkat tangan semua takbir. Saat takbir mengangkat, disunahkan ngangkat tangan, itu diangkat tangannya sampai ke kuping. Contoh bi ayu qarinahuma bihi ibtidaan wa yuhayyihuma wa yunhiyahuma ma'an. Pas kita ngangkatnya harus dibarengin. Kita ngebarengin takbir sama ngangkat tangan. Jadi ya, orang baca takbir. Di mana bar udah nyampe ke muntakal ilaih. Jadi pas diturunin barnya, ini tangan udah di bawah dada, di atas pusar, agak pinggir agak kiri. Itu agak kiri. Nah, itu bukan takbiratul ihram saja, ma'rukuin. Pas kita mau ruku kan ngangkat tangan sunnah. Mau ruku ngangkat tangan sunnah. Ada 4 sunnah ngangkat tangan dalam sholat itu, ada 4 tempat. 1 takbiratul ihram, kedua ma'rukuin, mau ruku. Yang ketiga warofin minhu, ngangkat parudin dari ruku, sunnah ngangkat tangan berarti lagi. Sami Allahu liman hamidah. Nah, 3 tuh. 3 min ruku'i warofin min tasyahudin awalin. Yang keempatnya kita mau naik ke rakaat ketiga habis tahiyat awal. Kalau habis tahiyat awal ada kesunahan ngangkat tangan. Bagaimana kalau sholat maghrib? Sholat maghrib kita ketinggalan 1 rakaat. Pas kita ketinggalan 1 rakaat, ikut aja rakaat kedua. Baru kita 1 rakaat, imam udah tahiyat awal ya. Dia ketinggalan 1 rakaat.
Jadi imam ke rakaat kedua naik, baru kita masuk. Nah, baru kita masuk satu rakaat, imam tahiyat awal. Nah, itu si imam ada kesunahan angkat tangan, kita ada kesunahan enggak? Kita kan bukan tahiyat awal kita. Nah, baru satu rakaat. Walaupun baru satu rakaat, kita ngikut kelakuan si imam. Tetap nanti kalau bangun rakaat kedua juga itu ada kesunahan angkat tangan. Itu walaupun bukan tahiyat awal kita. Jadi imam berarti. Ikut imam. Terus imam dapat 3 rakaat, kita 2 rakaat. Kita tahiyat awal, atau angkat lagi tangan. Itu. Pak Ustaz, habis takbiratul ihram diangkat tangan, itu naruh tangan itu di mana caranya? Apakah tangan kiri di bawah, apa tangan kanan di bawah? Megangnya di mana? Nah, wa wadu ma tata sadrihi wa fawqa surratihi. Kalau kita ngangkat tangan habis takbiratul ihram, sunah ditaruh tangan kita sadrahu di tahta sadrihi, di bawah dada, wa fawqa surratihi, di atas pusar. Jadi pertengahan antara pusar dengan dada. Terus di sebelah kiri ditaruhnya lil itba'i, karena mengikuti kelakuan Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul juga takbiratul ihram pas mau naruh tangan di bawah dada, di atas pusar. Akhiran biyaminihi, sambil dipegang biyaminihi pakai tangan kanan. Dipegang sampai tangan kanan berarti apanya? Bu'aya sarihi, penggelangan tangan kiri. Ini penggelangan. Kita dipegang di sini. Taruh. Itu pas diangkat tangan tuh waktu baca takbiratul ihram ya, itu ngembaliinnya kemana itu? Pas kita Allahu sholli farmali Allah. Ini di mana? Tadi kan ditaruh di bawah dada, di atas pusar. Waradduhuma minar rafi ila tahti sadri aula min irsalihima. Ngebalikin tangan itu habis diangkat ditaruh ke bawah dada sedikit, itu aula, lebih utama daripada dilumpaikan dulu. Emang ada Muhammad, ada yang begini, musalli fil maghrib salatu mutawatir, ada Allahu akbar, dilemparkan dulu, dilumpaikan ke bawah, baru diangkat ke sini. Ada 2, yang cakap mah langsung Allahu akbar. Nah, langsung ke sini, jangan dilumpaikan dulu. Itu yang dilumpaikan dulu, baru diangkat ke bawah dada, atau yang dilangsungkan ke bawah dada, itu yang paling cakep yang mana? Nah, ini waradduhuma, ngebalikin 2 tangan, itu minar rafi, dan diangkat itu ila tahti sadri, ditaruh di bawah dada, aula langsung, itu lebih utama daripada dilumpaikan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada hikmahnya. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ya khairan nasihin wa ya mujiba sayyid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillah hamdan yafiqu wa yubahi manzilan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha min jamil ahwali wal afas wa taqabbal lana biha jamil ajas wa tutahhirna biha min jamil sayas wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighna biha qasawayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma sallimna min afati dunya wa 'adab al akhirah wa min bisnati ma wa bala'i ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alimna limaktab bima wa bidawami wa ala tu'alif ala bisawaliya. Allahumma inna nas'aluka imanana fi
yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.